Lagi pada ngapain tuh? Woi, ngapain lu beli? Dari mana? Oh, iya, beli. Wih, lagi pada ngapain ini? Biasa nih, habis rutinitas hari-hari. Bang Lutfi, gini nih, kita kan lagi bikin konten podcast Room Mustofa. Nah kebetulan kan Bang Lutfi sama Bang Zaki ini orang-orang yang dibalik fotografinya broadcast ataupun Room Mustofa. Kita pengen tahu nih cerita dari awal mula di broadcast Room Mustofa itu megang foto itu dari tahun berapa? Itu ceritanya kayak gimana sih? Kasih tahu nggak ya? Tahu dong. Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Oke. Jadi begini, pertama kali saya foto di Nurul Mustofa itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 itu awal pembukaan majelis. Lokasinya itu di Ragunan kalau nggak salah. Di tempat almarhum Haji Muhasim, Baba Jatung. Ya. Itu setiap awal tahun pembukaan pasti di situ. Kalau setiap habis Lebaran. Jadi awal cerita singkatnya, yang biasa motret di Nurul Mustofa itu ada saudara Pais namanya. Awal mula. Ya. Ketika itu beliau lagi sakit ceritanya nih. Terus kita dapat telepon dari Ustadz Mustofa namanya. Iya. Ustadz Mustofa itu dia yang mengkepalai broadcast di Nurul Mustofa ya. Iya. Terus saya ditelepon tuh. Saya nggak tahu tuh nomornya, ini nomor siapa nih. Saya ditelepon, ini nomor siapa ya. Kebetulan dulu saya di Nurul Mustofa itu pertama kali ngebantu ikut gabung, saya ikut pasang-pasang banner ceritanya. Iya, iklan-iklan, iya, bukan langsung foto. Jadi setiap acara malam minggu di mana kita seminggu sebelum acara pasti pasang iklan banner tuh, banner Nurul Mustofa, bahwa acara besok di tempat mana gitu udah ada pengumuman tuh. Iya. Nah, saya ditelepon tuh sama Bang Mustofa. Halo, ini Lutfi ya? Iya, ini siapa ya? Ini Mustofa. Mustofa mana ya? Broadcasting. Ya, ada apa bos? Enggak bos dulu sih manggilnya ya? Dulu ya? Iya, ada apa bang? Ana denger-denger katanya ente bisa foto ya? Foto sih nggak bisa banget, cuman dikit bisa kali gitu. Kita bilang gitu dah. Kebetulan lewat telepon tuh. Ini kebetulan nih yang biasa motret di Nurul Mustofa sakit, nggak hadir, nggak ada yang motret nih acara majelis pembukaan nih. Ente bisa kemari nggak? Kayak gitu. Iya pak, saya ke situ dah bang. Ya, akhirnya cerita pendeknya nih, saya nyamperin dah tuh Bang Mustofa. Saya samperin, langsung dikasih kamera kan. Ini gimana nih caranya? Maksudnya prosedur buat terjun motretnya. Namanya belum tahu ya kan? Iya. Kita mau tahu step-stepnya nih. Apakah nanti rondonnya lah, rondon acaranya kan? Dijelasin ya tuh sama Bang Mustofa dengan singkat. Nih acara sebelum dimulai biasa qosidah tuh ya kan? Qosidah. Sebelum Habibah Hasan datang biasanya Habib Abdullah dulu. Yang buka acara. Nah, biasa itu baca ratib, Asmaul Husna, ya kan? Nah, singkat cerita, saya tanya tuh, oh ini rondonya begini ya bang? Ya. Nah, kita bingung juga nih. Pertama kali liputan motret di majelis dengan orang segitu banyak ya kan? Rada-rada linglung juga, takutnya karena belum pernah gitu kan? Kalau motret sih ya sekedar tahu, sekedar bisa sedikit-dikit lah ya kan? Tapi kan ini langsung terjun ke banyak orang ya kan, ada guru-guru, ada alim ulama, takutnya kita salah paham, takutnya kita salah nggak tahu adab ya kan, ngelangkah sini ngelangkah sono. Terus Bang Mus bilang nggak apa-apa, yang penting kan ente liputan, yang penting nggak ganggu orang lain dan nggak ya gitu dah ceritanya kan.
Mulai dah tuh motret awal dari situ kan. Waktu alat yang pertama kali Dipakai saya pakai itu kalau nggak salah Nikon dulu ya. Nikon. Tipenya? Tipe gearnya D80. Masih tahun 2006. 10 tahun. Iya, 2010 ke bawah kan. Itu memang punya inventaris majelis. Asal muasal saya pegang di situ. Saya tanya, "Bang, ini kelengkapannya apa aja?" "Oh, ini tasnya ada kamera, ada lensa, ada flash di situ. Ada baterai dan memori lah," kayak gitu. "Oh, udah siap nih Bang ya, udah siap tempur." "Ya." Bang Mus bilang nanti atur aja. "Oh iya Bang." Udah pertama kali motret dah tuh di situ, motret majelis maksudnya ya. Iya. Dah tuh saya ikutin dah tuh kan. Rada bingung juga nih. Bingungnya karena apa? Emang belum pernah kan? Ya udah saya ikutin dah alurnya. Alur demi alur, acara demi acara. Kedatangan Habiban Hasan gitu kan, kedatangan ustadz-ustadz, penyambutan, ada arak-arakan juga tuh. Ada rekan. Iya. Liputan dah tuh sekalian, liputan berjalan. Ya sempet kaget juga karena ketika kedatangan guru mulia itu desek-desekan dan dorong-dorongan. Wah, gini gimana motretnya nih ya kan? Ya udah, ambil pelan-pelan, bidik, ngindik. Ya walaupun gambarnya ada yang maksimal dan kurang maksimal, dan juga kadang-kadang di lokasi acara itu juga kemarin saya lihat kurang lampu atau pencahayaannya, ada yang under lah, ada yang over lah gitu. Kita buat pelajaran itu. Oh, kemarin gua motret gini ini kurang apa gitu kan. Kita flashback tuh. Oh, gini, ini alurnya begini, kan alurnya begini. Biar kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Yang kita bilang, "Nah, Bang, kalau hasilnya kurang bagus, saya mohon maaf ya." "Oh, nggak apa-apa, itu udah bantu." Ya, alhamdulillah dah. Maaf nih kalau emang hasil kurang bagus, liputannya gini gitu. Saya bilang gitu dah, sama Bang Mus. Udah, acara berjalan. Udah tuh. Saya ambil foto dah tuh. Ada yang liputan candid, ada yang white-nya jamaah. Lengkap deh tuh. Agak kikuk nggak sih waktu dulu kan sebelum moto majelis kan foto-foto orang biasa. Tapi setelah masuk ke dunia majelis yang difoto tuh orang luar biasa gitu. Agak kikuk nggak? Ya sebenarnya sih bukannya kegok ya, takut. Karena yang kita foto itu kan alim ulama gitu ya, bukan takutnya salah ngambil momen aja gitu, takutnya kan. Ya namanya kita baru ya kan, terjun ke ngeliput foto majelis gitu kan. Dan itu juga kita nggak bisa mengarahkan, biasanya kita mengarahkan objek gitu kan, karena ini kan liputan berjalan gitu ya. Jadi ya harus benar-benar standby kita. Mau ngebidik objek yang lagi momen bagus atau yang lagi benar-benar dapat feel-nya, kita itu harus benar-benar menunggunya dengan sabar gitu. Nah, ini kalau Abang Zaki waktu awal mula di Nur Mustafa gimana ceritanya? Kalau gue sebenarnya bantu majelis pernah sebelum di broadcast udah sempat bantu majelis. Cuman waktu itu di jalur dulu, karena kan dulu Habib itu kan kalau mau datang kan arak-arakan. Nah kebetulan gue di situ bantu biar jalanan itu lancar, biar Habib nyampe tempat acara tuh. Megang alat Itu belum. Itu di jalur lama lah, sama dulu masih ada dipegang masih sama Bang Ari, Bang Faiz. Terus ketika di tahun 2010 tuh gue mulai beli kamera. Dulu kamera masih yang biasa untuk belajar, Canon 1100. Tapi itu ya untuk sekedar pahamin alat aja ya. Habis itu upgrade ke 60D. Nah di situ mulai pede tuh megang kamera. Akhirnya coba minta kontak ke Bang Ari supaya disambungin ke broadcast, biar gue juga bisa bantu plus belajar. Karena kan kalau belajar sendiri itu kan nggak ada tantangannya, nggak ada halangan-halangan gitu.
Terus itu mau gabung ke broadcast itu nggak langsung. Oke, itu hampir sebulan 2 bulan minta tolong sama Bang Ari itu disambungin ke Bang Lutfi. Akhirnya disambungin, alhamdulillah ada sambutan dari Bang Lutfi kan. Akhirnya udah tuh seneng banget tuh bisa gabung di broadcast, bisa belajar, bisa ini. Kalau untuk fotografer Aziz bisa dibilang kalau gue mah cuman make-upan, buat inti karena masih ada Bang Lutfi. Gitu. Kalau Bang Lutfi halangan baru backup. Cuma kalau untuk sekarang udah nggak megang foto lagi, karena sekarang dialihin tugasnya di mana? Di tempat ngedit foto, di editor foto. Jadi Jaki ini sekarang ngebantu plus lah di majelis. Dia kadang lagi global kita kemana aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita acara event gitu kan, kalau motret sendiri juga kita keteter juga kan. Namanya jemaah banyak ya kan. Jemaah banyak, terus momen-momen tamu yang hadir gitu kan. Jadi kita bagi tugas lah. Kita ambil dokumentasi white-nya, kebetulan Jaki mungkin ntar candidnya. Ya begitu. Kalau soal fotografer emang Lutfi legendnya. Kalau kita kan cuma backup doang. Ngomong-ngomong fotografer, kan nggak langsung bisa gitu ya. Waktu dulu umur berapa sih bisa sampai secara sekarang ini bisanya itu dari umur berapa belajarnya? Kalau saya mengenal alat fotografi itu semenjak lulus SMA sebenarnya. Dulu saya SMIP sih sebenarnya. Sekolah kejuruan dulu. Sekolahnya sih aslinya perhotelan. Berawal dari hobi kali gitu? Enggak? Bukan. Jadi awal sih dulu kan kerja nih di hotel. Nyambung ke kerjaan nggak apa nih? Nggak apa-apa. Nah, kebetulan di rumah ada saudara sepupu yang memang pers dah. Setiap harinya yang liput-liputan lah. Yang kerjanya memang setiap hari megang kamera dari potret wedding, prawedding, buku tahunan sekolah, ngeliput segala macem lah. Nah, ingin tahu ceritanya nih dulu. Ini saudara gue setiap hari weekend bawa gembolan banyak, mau kemana sih? Kita cari tahu dah kun ya. Kita masih kerja tuh dulu saya tuh. Terus saya bilang, Bang, ajak-ajak gua apa kalau motret? Nah lu pengen? Ya, sambil bawa lampu lah, megang-megang apa kek, gue pengen belajar juga gitu. Diajak lah ceritanya dulu. Tahun 2001 kalau nggak salah. Motret wedding dah tuh. Bingung juga kan tuh kan? Iya. Apa yang harus dipegang? Iya, ya kan? Kita dikasih tahu dah nih lu masang lampu begini. Nih lu ngeset kabelnya begini. Ntar pasang lampu sebelah situ, pasang lampu sebelah sini. Ini pelaminan sebelah sini. Ini kalau motret wedding ya. Iya. Mengenai alat-alat dulu dah tuh. Oh, ini begini, ini pasang triggernya begini. Ya kan, ini pasang shockboxnya gini, ini payungnya begini. Oh gitu Bang, ya. Udah tuh. Berjalan, megang lampu dulu, nggak megang kamera. Cuman dikasih tahu, nih cara masang lensanya dulu begini. Ini cara masang baterainya, memorinya begini. Jangan sampai terbalik. Kalau masang memori, fatal tuh kalau kebalik, bisa masuk nggak bisa keluar, ya kan? Udah tuh, oh begini ya Bang, iya. Udah tuh, pegang lampu tuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setengah tahun tuh. Kagak dikasih pegang kamera, kita dikasih pegang lampu dulu. Biar tahu basic awal iya. dulu. Dalam hati kecil, lah ini gue ngikut suruh megang lampu doang ya. Pegang kamera kagak, megang sih megang doang. Cuman kalau buat dikasih motret gitu kan namanya momen orang lagi mengabadikan momen-momen pernikahan, dia takutnya ntar fotonya ngeblur lah atau goyang, shaking lah, apa segala macem lah. Kita ini dulu dah ngeliat di lapangan dulu nih, oh begini ya, oh ini begini cara ngambilnya, ini cara ngebidiknya begini, oh ini begini, udah dah tuh saya pelajarin. Oh ya udah sabarin. Nah kebetulan ada job 3 job nih, abang sepupu. Kita langsung disuruh megang tuh, kita bingung ya. Lu besok tanggal sekian megang wedding di sono. Dah. Sama siapa gua? Ada sama temen gua. Lu megang candid, ntar temen gua megang wed.
kameranya ada, ntar gue siapin. Oh yaudah, saya belum punya kamera dulu. Udah tuh disiapin dah. Ceritanya tuh, singkat ceritanya tuh wedding tarkam lah kasarnya ya. Maksudnya wedding wilayah antar kampung lah gitu ya. Udah tuh deg-degan juga tuh. Step-step acara dari akad nikah sampai proses tamu-tamu datang lah segala macam, singkat, pose-pose foto gitulah. Oh begini caranya ya. Udah, waktu demi berjalan waktu, alhamdulillah tuh terbiasa. Jadi udah dilepas sendiri dah tuh. Walaupun hasilnya kadang-kadang ada yang agak ngeblur dikit. Karena dulu kan masih lensanya masih yang lensa-lensa nggak bukaan yang tajam, masih FF4 gitu kan. Nggak kayak model sekarang. Iya, kalau kamera sekarang sama lensanya kan udah luar biasa kan. Nah, taruh. Ini ngomong mulu kita ya. Ini nggak disuguhin air minum apa, Jack? Oh iya nih, tuan rumah gimana? Haus juga. Iyalah, mau minum dulu sini lah. Bentar, jangan minum dulu deh. Ah, lo. Kalau haus ngomong dong lo. Minum. Minuman apaan nih, Jack? Nah, Ayo, Bang. Wah, ini dia nih. Kalau minum kan jadi ngomongnya lancar nih. iya. Saya paham nih. Jadi Bang Jaki itu selain punya studio fotografi, dia punya usaha nih minuman. Ada Red Velvet. Ini apa nih? Coklat. Nih. Nah, ini Kalau gue minum yang Itu matcha. merah aja dah nih, merah nih. Awas lo diseruduk lo. Nah, bagi yang mau Oh, namanya Icibut. iya Icibut. Ini ada nomor teleponnya nih. Ntar kita bakalan taruh di deskripsi. Cibot. Ini bukan seger lagi, Coblos. tapi Bismillahirrahmanirrahim. sehat, insya Allah. Ini susunya murni ya, Bang? Murni, peras langsung. Tenggorokan gue jadi langsung licin. Dingin ya? Iya. Pakai batu es. Biji mana ceritanya sih? Nah, kalau udah minum ngomong mulu nggak apa-apa. Iya. Nah dulu nih kita ceritain dulu tentang brand. Ini selain punya fotografi, Bang Jaki ini punya sebuah kedai minuman yang berlokasi di belakang Smesco Pancoran. Nah, fotografinya itu nyediain apa nasi sih, Bang? Jadi boleh promosi nih? Boleh. Iya, kita alhamdulillah kita di broadcast emang kayak keluarga, Iya. ya kan? Kita usaha juga sama-sama. Keluarga Cemara. Iya, keluarga Cemara, bukan keluarga berencana. Lu keluarga besar lu mah. Keluarga lu banyak banget. Kalau gue KB gue emang keluarga besar emang. Saudara gue aja 11 biji. Mungkin Halilintar. Iya. Beda nasib doang gue sama dia. Jadi kita kalau ada job, kebetulan kita terima foto wedding, pre-wedding, Di tempat ini. Alhamdulillah di tempat ini. Mulai tahun ini kita garap di tempat ini. Kebetulan juga kita kalau ada job-job itu ngerjain sama-sama. Iya. Sama Bang Lutfi, kayak semua dah. Bang Ipan, Bang Ali, semua kita gitu. Pre-wedding, Wedding, buku tahunan buku tahunan sekolah. sekolah. Company streaming. profile juga, live Company streaming, profile, live streaming, kita kerjain semua. multimedia lah. Pokoknya apapun kita gacul semua udah. Oh. Udah Masya Allah gitu. Masya Allah. Sama ada cuannya mah kerjain. Ngabdinya di majelis, nyari duitnya di luar. Iya, benar. Gitu. Nah, tadi kan Bang Lutfi udah ceritain nih awal mula belajar foto. Nah, sekarang Bang Jaki coba berbagi cerita waktu awal mula kenal foto sampai bisa foto itu dari umur berapa? Kalau moto-moto gitu-gitu doang sih emang ya dari kecil juga sering moto-moto. Cuma kan Handphone nggak- ya? Iya, cuma kan nggak fokus. Handphone Nokia ya gitu ya. Yang 3310 bunyi titut. Ya moto belajar sih otodidak, cuman modal nekat doang. Dan selama belajar sendiri juga sempat diajarin sama teman ada orang sini, tapi kan nggak terlalu fokus karena kan ketemu juga jarang. Dan alhamdulillah masuk di broadcast itu benar-benar banyak banget pelajaran di situ. Apalagi kan, iya, apalagi di situ sering dibimbing sama Mbak Lutfi. Karena kan di majlis itu foto itu kan kayak tadi Bang Lutfi bilang kan,
pencahayaan itu dari satu sudut ke sudut lain itu selalu berubah. Apalagi itu kan liputan lapangan, gitu kan. Kita nggak senyaman foto di studio. Di majelis itu kan outdoor banyak orang, ntar lagi moto kameranya goyang, disenggol-senggol, kita ngejar momen juga. Ya alhamdulillah pada ikut di majelis itu, di broadcast itu, ya berkahnya dapat, ilmu dapat. Ya kalau materi pasti ngikutin dapat, gitu. Pokoknya buat semua yang bantu majelis mah, sekecil apapun lu bantu majelis, itu balasannya pasti ada. Nggak bakal rugi dah pokoknya. Jadi yang namanya berkah itu ada, cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berkah nggak ketuker gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah fotografi kan pasti ada alatnya dong. Alat senjata perang. Oh iya, Iya. perabotan lenong. Iya. Waktu Waktu punya tuh beli alatnya tipe apa sih bang? Dari Bang Lutfi dulu. Kalau dari saya dulu beli gear buat motret tuh awal D70S. Tipenya Iya, Nikon. Nikon. Itu awal saya pribadi beli. Kebetulan second dulu. Mau beli baru, belum ada duit lebih, gitu kan. Karena zaman dulu masih Iya. bisa dari awal dulu. Saya beli D70S dulu. Lensa wide-nya kalau nggak salah 1870. Nah, itu saya langsung motret berlanjut di majelis pakai kamera saya dah tuh D70S. Jalan demi jalan, waktu pergantian waktu terus berjalan sampai saya ngambil kamera tahun 2000. Ini ngambil apa beli? Kalau ngambil Oh, beli. Kebetulan dulu Bang Mustafa bilang, kalau emang ente perlu kamera buat di majelis, nanti dibeliin Gol. Lutfi. Kadang manggil nama Bagol, kadang Lutfi nih, ada yang manggil gitu dah ya. Nama samaran tuh. Nama benernya sih Lutfi di KTP, cuman nama trennya Bagol gitu ya. Padahal sih orangnya nggak bagol-bagol banget. langsing. Iya. Oh boleh bang. Tahun 2009 kalau nggak salah kita dibeliin kamera Nikon D90. Nah yang D80 itu hancur. Jatuh. Bukan jatuh. Jadi namanya barang dipakai, saya pakai itu udah kesekian orang. Jadi kamera jebol, udah shutter udah nyangkut, ya kan? Udah pernah diservis cuman ambrol lagi, udah nggak kuat lah kasarnya. Akhirnya saya taruh etalase dah, sampai sekarang sih ada, barangnya saya nggak bawa sih ada. Museum Pernah kan. ngerasain nggak sih foto waktu masih pakai klise tuh, krek gitu? Oh itu kalau saya dulu pernah nyoba, cuman nggak pernah langsung terjun pakai kamera itu, susah itu belajarnya. Kalau mau belajar sih bisa, cuman ya motret kadang-kadang kebakar semua kalau emang asanya kegedean, ISO-nya ya kan. Dulu kan ada yang Masanya juga udah nggak masa itu lagi, Iya, ya, udah udah. mulai digital. Sekarang ke era digital kan. Nah, beli dah tuh D90, dibeliin tuh dari majelis. Atas ACC Habibana juga kan. Beliin D90, walaupun masih kredit, ya nggak apa-apa lah, ya kan. Yang punya, alhamdulillah berkah Maha Guru ya kan. Tadi ambilin dah tuh D90. Nah, saya pakai dah tuh kan. Pakai berjalan, majelis berjalan, majalah berjalan, terus alhamdulillah dah tuh. Sampai saya beli lagi upgrade ke flashnya tuh dulu SB 600. Karena kan kalau motret malam, karena kan keseringan kita majelis malam terus kan, memang acaranya malam minggu, majelis akbarnya. Terus ada rezeki lagi, upgrade ke lensanya tuh, buat ke telenya. Walaupun masih yang 70-300 dulu saya pakai, masih yang f4 gitu kan, karena kan buat momen-momen ngambil close up jauhnya kita
pakai 1870 lensa wide-nya kurang. Kurang. Jadi saya ambil ke lensa buat makro telenya. Biar kalau kata orang zaman sekarang biar fotonya belakang itu ada bokeh-bokehnya gitu. Oh ya bokeh-bokeh kayak gitulah model ceritanya. Nah kalau Bang Jaki barang yang pertama dibeli itu alat perangnya kayak gimana? Dulu sama punya itu Canon 1100. Nah ini tim Nikon, ini tim Canon. Awalnya kalau Canon itu Canon. Canon deh. Kalau Nikon Kalau kan ayam Nikon. Nikon. Dulu emang Canon itu 1100 itu masih malu dah megang 1100 tuh. Selalu diumpetin namanya buat belajar. Iya. Udah mulai PD keluar tuh pas punya 60D itu kan walaupun masih istilahnya bukan pro, seenggaknya semi pro lah. Itu punya 60D, baru mulai gabung tuh di majelis, terus masih pakai 60D, akhirnya kita upgrade, beralih ke ngikutin gennya Bang Lutfi, Nikon. Berarti nggak cinta Canon, cinta ke Nikon. Cukup sudahi saja cerita dengan Canon. Beralih ke Nikon D610. Itu pertama beli BO doang, body only, terus upgrade, ada rezeki beli lensanya 24-120 gitu. Ya semua sih emang baik lagi ke berkah guru emang gitu. Nggak langsung Alhamdulillah. ada gitu. Enggak, kita dari bawah semua Proses. tapi sabar dan percaya kalau berkah itu pasti ada gitu. Nah selama seperjalanan Bang Lutfi sama Bang Jaki moto, tantangan terberat di majelis waktu moto tuh apa sih? Ketika hujan. Wah, itu kalau ngeliput hujan Hah? udah deg-degser dah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Antara saya sama kamera, Takut momen ketinggalan gitu dah. Tapi kalau gue justru nunggu-nunggu hujan, karena emang ceritanya beda gitu. Hujan kamera kita lindungin, badan kita kebasahan. momennya juga lebih dalam. Nah, ceritanya lebih enak kalau hujan. Ya cuman kayak gitu. Barang lah kehujanannya. Terus yang namanya majelis itu kan kadang-kadang pindah tempat ke tempat, otomatis dari segi pencahayaan, warna itu kan pasti beda. Itu cara nanganinnya gimana? Ya sekarang kita sebelum acara berlangsung mungkin kita lihat kondisi ya kan. Saya lihat kondisi panggungnya, lampunya ini. Kalau memang lampunya kurang memadai, saya minta pindahin. Maksudnya ini cahayanya begini kurang, geser lampu sebelah sini jadi ntar objek buat objek-objeknya bisa teratasi. Jangan kita motret lawan cahaya, lawan lampu. Paling inget banget yang di acara Rasa Mala ya? Iya. Jadi udah kamera kira udah standby ya. Tahu Habib datang. Mana dari panggung ke depan jauh, udah lari-lari, udah gurut. Gue yang foto, truk. Kok nih kamera nggak gerak-gerak? Gue bilang, waduh rusak apa? Nyalain lagi. Pas gue cek baterainya ketinggalan. Untung itu ada backup apa? Penyakit. Bisa ketinggalan gitu baterai. Ya kembali lagi ke umur sih ya. Yang penyakit itu orang Indonesia ya kalau nggak lupa ya nggak ingat. Ya benar. Pak. Nah ini buat para fotografi di luar, Bang Jaki sama Bang Lutfi kasih motivasi gimana caranya biar bisa dari orang nggak punya sampai punya, dan gimana caranya biar belajar itu sampai bisa. Coba kasih motivasi buat yang para nonton. Kalau dari saya sendiri, buat para pemula nggak usah malu, ya kan? Kalau ngikutin tren sekarang kita kamera luar biasa. Maksudnya dari tipe Canon, Nikon, apalagi sekarang tipe-tipe mirrorless, harganya yang wow, keren.
Kalau buat para pemula ya mungkin semampunya aja, kalau dia mau beli alat apa, gear mau beli apa, jangan memaksakan diri. Nanti kan dari awal dia mau buka usaha atau dia merintis dari alat-alat yang dari yang kamera semi prof, nanti bisa ke prof, nanti bisa upgrade ke lensa-lensa L seriesnya kalau memang dia udah ada terima job. Ya buat semuanya yang para pencinta fotografi nggak usah malu untuk pakai gear yang ketinggalan zaman. Udah itu aja. Yang penting tekatin niat biar bisa. Ya itu. Nah kalau Bang Jaki? Ya tipsnya mah kamera yang bagus itu bukan kamera yang mahal. Gue pernah ngutip kata-kata itu. Wah, Mario Sepuh? Bukan, Mario Julio kayaknya. Kan tadi kutip. Jadi kata dia tuh kamera yang bagus itu ya kamera yang standby. Karena sama mahal apapun kamera, kalau giliran momennya ada cuma kamera lu ketinggalan, nggak berguna kan kamera lu. Kayak gitu. Makanya kalau untuk bisa belajar, ya kalau belajar terus aja gitu belajar. Belajar nggak, maksudnya kata Jaki itu belajar jangan sampai bosen. Yang bosen. Belajar terus belajar. Iya. Jangan pernah malu juga. Karena ada istilahnya ya, umur mau sampai kapanpun nggak ada habisnya kalau mau belajar. Betul. Apa ada tuh pepatah ya? Menuntut ilmu apa negeri Cina apa tuh ya katanya? Iya. Iya, begitulah. Sekarang jangan sampai Cina dah. Itu. Banyak virusnya. Nah, lanjut. Momen paling berkesan selama moto di Majelis Nurul Mustafa tuh momennya dapat tugasnya apa? Yang paling berkesan buat gitu momennya. Nanyanya ke siapa nih? Bang Lutfi dulu. Setahu nggak ya? Tahu dong. Momen paling berkesan dokumentasi di majelis itu bagi saya ketika dapat tugas Nangis nggak nih? Nangis nggak? untuk disuruh foto keluarga Habibana. Masya Allah. Waktu itu bersama istri beliau, bersama anak-anak beliau. Dan juga pernah dokumentasi foto keluarga bin Ja'far bersama Umi Fatma dulu. Ya, Masih full ya? masih komplit. Lanjut. Waktu kesan saya paling berkesan lah, yang Selain tidak itu bisa juga- terlupakan. Selain itu masih ada lain lagi kan momen-momen yang paling berkesan selain Habibana yang di foto itu siapa aja? Pastinya ada tamu-tamu yang lain dong, kan nggak Habibana aja, ada tamu-tamu dari luar gitu. Banyak ya dulu kalau buat kedatangan saya dokumentasikan yang pernah hadir di majelis, dari orang-orang pemerintahan, dari RI 1, RI 2, terus dari tamu-tamu luar negeri, tamu dari Hadramut, alim ulama. Alhamdulillah saya pernah mengabadikan, dan hasil-hasil fotonya juga tersebar ke seluruh dunia ya kalau nggak salah ya. Iya. Karena dulu kan ada zaman dulu website, teman, kalau untuk sekarang zamannya ya sosial media. Alhamdulillah hasil-hasil karya saya tersebar. Yang suka jadi foto wallpaper handphone, Ya, ya sekarang seperti itu ya. wallpaper WhatsApp. Ya betul. Nah, ini kalau Bang Jaki, momen paling berharganya selama moto di Majelis Nurul Mustafa, moto siapa? Kalau kebetulan kan, kalau gue kan cuman fotografer backup, ya kan. Cuman kalau bagi gue foto yang paling berkesan itu tugas itu ketika kita foto, cuman nama Habib foto kita itu dipakai, diupload, itu bagi gue tuh udah sesuatu yang sangat membanggakan banget. Berarti kan karya gue tuh ibarat kata diakui nama Habib. Hasil dari sendiri. Iya.
Ya itu doang sih yang paling kalau setiap foto kita di-upload itu udah bikin senang banget dah. Beda kayak orang dapat job gede, nggak sama kayak gitu. Itu udah luar biasa banget. Makanya kepuasan ngebantu di majelis itu emang nggak ada nilainya kayak gitu. Kayaknya udah segitu aja nih tanya-tanyanya. Mudah-mudahan yang pada nonton jadi punya motivasi agar bisa, dari yang mau punya kamera jadi bisa dan jadi tetap bisa. Oke, kedepannya siapa lagi yang bakalan kita hadiri di podcast ini, silahkan komen di bawah ini. Insya Allah bakalan kita hadirin dan kita kulik-kulik sampai habis berbagi ceritanya tentang dia. Udah nih Jack, Minggu bawa ya. Iya, Bobo. Boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.